ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia dan penyertaan-Mu, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Bapa, kami datang karena kami rindu untuk memuji, memuliakan, dan kami rindu akan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan menjadi pedoman hidup kami. Berkati setiap kami yang boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini, sehingga nanti kami pulang, kami boleh mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata dan berfirman. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Hatani debata nagabe turpuk yamita di Patibota Sadarion Iman atar surat sian Rom Bindu 12 ayat sada saat rodi ayat 8. Rom Bindu 12 ayat sada saat rodi ayat 8. Tajahama margati sore. Si painot mangulahon haporseon dohot holong niroha. Nahuapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asi nirohani debata. Pasaat hamu rimuna bain pelean nama molu. Nabadia na hina holomohoni debata. Ima adaulaton ni nama roha. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan topik minggu pada minggu ini, yaitu Haudalotan ni nama roha atau ibadah yang sejati. Bagaimana ibadah supaya dikatakan ibadah yang sejati? Seperti apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita perbuat supaya ibadah kita dikatakan ibadah yang sejati? Kalau kita mengingat kata ibadah, di dalam pikiran kita pasti kita memikirkan, oh ibadah itu seperti ibadah minggu yang kita lakukan, atau ibadah pertanyaan dan jenis-jenis ibadah yang lain. Itu yang kita pikirkan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya sebagai rutinitas kegiatan yang setiap minggu kita lakukan. Tetapi apakah itu sudah merupakan bagian dari ibadah yang sejati? Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia melihat bahwa jemaat yang ada di Roma belum menunjukkan atau belum melakukan ibadah yang sejati. Mereka masih dipenuhi dengan rasa kesombongan. Mereka masih dipenuhi dengan rasa keegoisan, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Melihat hal itu, Rasul Paulus mengingatkan dan menasehati jemaat yang ada di Roma bahwa sesungguhnya ibadah yang sejati bukan ibadah yang seperti itu. Jadi seperti apakah ibadah yang sejati? Saya bacakan dari ayat yang pertama, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi yang dimaksud dengan ibadah sejati adalah kita harus mempersembahkan hidup kita, kekudusan kita hanya demi kemuliaan nama Allah.
setiap hari, satu hari ada 24 jam, 7 hari ada seminggu. Tuhan menginginkan seluruh kehidupan kita, apa yang kita miliki, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita sudah melakukan ibadah yang sejati. Mari Amang Inang, baik saya maupun Amang Inang, remaja Naposo, marilah kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah melakukan ibadah yang sejati? Apakah kita selama ini sudah melakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin hanya pada saat hari Minggu, hanya pada saat kita datang ke gereja, kita menyenangkan hati Tuhan, kita memuliakan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu tidak cukup. Kalau kita memiliki prinsip, ya sudahlah, minggu sajalah saya ke gereja, yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai orang Kristen. Selebihnya dari Senin sampai Sabtu, ya suka-suka saya, hidup-hidup saya, kenapa kamu yang mengatur? Kalau kita masih berprinsip seperti itu, Amang Inang, maka kita belum melakukan yang namanya ibadah yang sejati. Kita belum mempersembahkan tubuh kita demi kemuliaan nama Tuhan. Kita belum menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan mengingatkan kepada kita semua bahwa seharusnya Senin sampai dengan Sabtu setiap hari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amang Inang, kalau itu belum kita lakukan atau mungkin sudah kita lakukan tetapi setengah-setengah, marilah kita sama-sama, tidak hanya kepada Amang Inang, kepada saya juga, mulai besok atau mulai pulang gereja dan seterusnya kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya demi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau setiap perkataan kita, perbuatan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai perkataan, perbuatan kita menyakiti hati Tuhan. Berarti kita belum melakukan ibadah yang sejati. Kita koreksi diri kita masing-masing, Amang Inang, kita renungkan apakah sudah, apakah kita sering membicarakan orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, apakah kita sering menghakimi orang lain, apakah kita sering menyudutkan orang lain, apakah perkataan-perkataan kita bukan yang memberkati, tetapi justru perkataan-perkataan kita menyakiti perasaan orang lain. Marilah kita renungkan bersama-sama, Amang Inang, supaya setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Seperti ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sisa hidup kita hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu kita, bukan hanya umur yang sudah tua, tetapi yang muda juga bisa. Jadi karena masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita bersama-sama memperbaiki baik pikiran kita, perkataan, perbuatan kita, supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi yang kita bisa perbuat, Amang Inang? Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan menginginkan kita melakukan pembaruan yang selama ini yang sudah kita lakukan. Mungkin kita menyakiti hati orang lain, merugikan orang lain. Mulai hari ini, Amang Inang, remaja Naposo, kita melakukan pembaruan budi. Kita baharui perkataan kita baharui perbuatan kita baharui hati dan pikiran kita, sehingga
sehingga kita tidak lagi menyakiti Tuhan, tetapi kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi ibadah itu bukan sekedar kita memberikan persembahan, datang ke gereja memberikan berupa materi. Sebenarnya itu juga mendukung pelayanan kerajaan Tuhan. Tidak ada salahnya kita memberikan sebagian dari yang kita miliki untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Artinya kita mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di bumi ini. Itu sangat baik. Kita sudah siapkan persembahan kita dari rumah. Kita tahu kita mau ibadah hari ini, maka kita sudah siapkan. Jangan sampai pada saat ibadah kita baru kebingungan mencari persembahan karena tidak kita persiapkan dari rumah. Jadi sebaiknya karena persembahan itu akan diberikan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan, maka berikanlah dengan sukacita, dengan persiapan. Jangan sampai karena kita kebingungan mencari persembahan, kemudian persembahan itu kita bulut-bulut kayak kita akan membuang di tempat sampah, kayak akan membuang kertas di tempat sampah. Jangan lama-lama kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena itu adalah persembahan kita, bukti rahasia syukur kita kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian Namangina di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Jadi Tuhan mengingatkan kita bahwasannya janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada kemampuan kita. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita pikirkan apa yang bisa kita perbuat dengan semampu kita. Contohnya saja, kita mungkin mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, ingin punya rumah mewah, mobil mewah, pekerjaan yang layak, naik pangkat, dan lain sebagainya. Tetapi jika itu di luar kemampuan kita, marilah kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita memikirkan yang lebih tinggi daripada kemampuan kita. Di sini Tuhan menginginkan kita untuk mampu menguasai diri. Apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita, itulah yang kita utamakan, bukan keinginan. Sekali lagi, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, itulah yang kita utamakan, bukan keinginan kita. Keinginan kita, kalau kita ikuti keinginan daging, banyak sekali yang ingin kita capai. Tapi biarlah itu semua berdasarkan kemampuan kita. Karena kalau yang kita ingin capai, yang kita ingin raih, tidak bisa kita raih, maka kita merasa kecewa, merasa tidak puas. Mengapa aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu? Itu yang akan terjadi kepada kita. Jadi biarlah kita bisa menguasai diri kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu yang kita utamakan. Apa yang menjadi keinginan kita, jika ada lebihnya, baru kita penuhi. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8, Rasul Paulus menyebutkan berbagai macam karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Mengingat tidak satupun kita di gereja ini yang tidak berharga. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin karunia itu tidak kita sadari, tetapi sudah pasti ada. Setiap orang, setiap individu sudah Tuhan berikan karunia serta talenta, sehingga boleh dipergunakan untuk kehidupannya. Rasul Paulus
mengibaratkan karunia-karunia itu seperti anggota tubuh manusia. Ada mata, ada telinga, tangan, dan kaki. Maka karunia atau anggota tubuh yang ada pada kita itu tidak bisa berjalan masing-masing. Semua memiliki fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang atau mengambil sesuatu. Semua anggota tubuh kita memiliki fungsi. Tetapi apakah bisa anggota itu bekerja masing-masing? Misalnya mata katakan, aku yang lebih penting daripada kamu tangan, karena aku untuk melihat. Jika aku tidak ada, maka bagaimana kamu mau berjalan? Begitu pula kata tangan, aku yang lebih penting daripada mata. Kalau tidak ada tangan, bagaimana kamu mau mengambil sesuatu? Artinya Amang-Inang, semua anggota tubuh saling bekerja sama untuk bisa melakukan sesuatu. Seperti itu pun kita diberikan, dianugerahi oleh Tuhan kita karunia yang berbeda-beda. Rasul Paulus mengatakan di situ ada karunia bernubuat, ada karunia menasehati, ada karunia mengajar, dan masih banyak lagi karunia yang tidak disebutkan satu persatu. Itu pasti kita miliki. Biarlah karunia yang kita miliki itu untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Biarlah karunia yang kita miliki bukan menjadi kesombongan, karena kita mempunyai karunia, misalnya bisa bernyanyi, bisa mengajar kor, atau bisa karunia yang lainnya, atau talenta yang lainnya. Biarlah talenta atau karunia yang kita miliki boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan menjadi kesombongan atau bukan hanya untuk kepentingan diri kita masing-masing. Amang-Inang, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menasihati kita bahwa persembahkanlah tubuhmu, itulah persembahan atau ibadah yang sejati. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan bahwa kita tidak perlu memikirkan hal yang lebih daripada yang tidak mampu kita pikirkan. Biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan juga pada hari ini mengingatkan bahwasannya karunia, talenta yang kita miliki, biarlah kita pergunakan untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Apakah di dalam pelayanan di gereja, apakah itu di pekerjaan, atau yang paling dekat dengan kita yaitu di dalam rumah kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan atau menggunakan karunia-karunia kita di dalam rumah kita? Apakah kita sebagai seorang ibu, apakah kita sebagai seorang bapak, pakailah, gunakanlah karunia itu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.